Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Sari dengan NIM 19 12 12 ingin mempresentasikan tentang program yang kami buat, yaitu tentang program demo belajar SSS, di mana SSS ini adalah terdiri dari struct, sorting, dan searching. Program demo belajar ini ditujukan untuk pengimplementasian materi yang sudah dipelajari di mata kuliah struktur data, di mana diharapkan para mahasiswa bisa lebih mudah untuk memahami dalam pengimplementasian materi yang diberikan oleh dosen. Di sini ada di dalam program kami ini main programnya atau program utamanya yaitu menggunakan stack, di mana di dalam stack ini terdapat switch, yaitu di dalam switch tersebut terdapat 6 case. Case pertama yaitu tentang push data, case kedua tentang pop data, case ketiga tentang print data, case keempat adalah clear data, case kelima searching data, dan case keenam adalah bubble sort data. Di mana poin ke-1 hingga ke-4 merupakan implementasi materi struct, dan poin ke-5 merupakan implementasi searching, dan poin ke-6 adalah implementasi bubble sort. Lalu di sini saya akan mendemokan tentang case pertama atau menu pertama, yaitu push data. Langsung saya demokan. Di sini adalah program kami, di mana saya akan menjalankan program push data. Di sini saya sudah memasukkan data sebanyak 5 data. Di sini jika dalam program di K1 itu ada boolean untuk mengecek kondisi jika penuh adalah 1. Di sini ada menunjukkan cout tumpukan penuh, di mana artinya jika saya sudah memasukkan data sebanyak 5 kali, maka otomatis program akan memunculkan tampilan tumpukan penuh. Karena pada array yang sudah saya tuliskan di sini, array data maksimal atau batas inputannya yaitu adalah 5. Lalu jika data yang diinputkan belum memenuhi batas yang sudah saya tentukan, maka akan muncul cout data yang akan di-push di sini. Program yang digunakan atau pendeklarasian stack di sini yaitu terdapat pada fungsi integer, yaitu adalah isFull. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi Nur Aini, yaitu case 2 dan case 3. Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nur Aini dengan NIM 19 12 12 73. Jadi pada program ini saya membuat case kedua yang berisi pop. Nah, untuk popnya bisa dijalankan, Mbak. Jadi pada pilihan kita memilih pilihan nomor 2. Nah, di situ terdapat data yang akan di-pop yaitu 9. Nah, maksudnya di sini itu seperti pada sintak yang terdapat pada case kedua yang menggunakan percabangan if else. Pada if terdapat is entity sama dengan 1. Yang jika diartikan menunjukkan bahwa tumpukan tersebut kosong. Selanjutnya ada else, percabangan else, yang dimana
untuk si outnya ada data yang akan di pop. Data yang akan di pop itu maksudnya mengurangi data dengan mengambil data dari yang teratas. Nah, untuk itu dari data tersebut terdapat tumpukan .pop yang di dalam tumpukan .pop tersebut berada pada data yang terdapat pada tumpukan. Selanjutnya ada pop. Untuk pop, untuk fungsi pop terdapat pada line 200. Nah, terdapat pada line 231. Nah, di situ menggunakan tipe data INT yang berisi isMPT. Di situ terdapat percabangan if else yang dimana tumpukan top sama dengan min 1. Dan selanjutnya di dalamnya ada return 1 dan else yang berisi return kosong. Dengan logika, ketika data tersebut diinputkan seperti pada push di atas, maka mulai dari data paling atas itu akan di min 1 gitu. Terus selanjutnya untuk yang ketiga yaitu print data. Nah, pada case ketiga terdapat print data yang menggunakan percabangan if else di mana isMPT sama dengan 1. Yang jika di cout atau ditampilkan berisi tumpukan kosong. Dengan else data sama dengan di dalamnya terdapat perulangan for yang artinya 1 sama dengan i sama dengan 0. Untuk awal itu dimulai dari angka 0, terus i kurang dari tumpukan .top. Selanjutnya ada increment i. Nah, di dalamnya itu akan muncul cout yaitu tampilan berupa tumpukan data yang di dalamnya terdapat data i. Lalu ada cout dan ditutup dengan gets. Itu data yang dapat di print setelah data tersebut di pop. Nah, untuk deklarasi fungsi terdapat pada bagian bawah terdapat pada line 244 yang berisi tipe data is full yang terdapat percabangan if dan else, di mana if tumpukan .top sama dengan 5 min 1 dengan return 1 dan else dengan return kosong. Selanjutnya ada case keempat yang akan dijelaskan oleh Ari Panigoro. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program clear data pada case keempat dan juga searching data pada case kelima. Oke, langsung saja kita running untuk clear data ini. Oke, langsung kita pilih 4. Klik enter. Oke, tumpukan kosong. Nah, pada case 4 ini ada void inisialisasi yang di bawahnya langsung muncul tumpukan kosong dan juga langsung cout end line. Kenapa kok bisa langsung muncul tumpukan kosong dan langsung hilang? Jawabannya ada di void paling bawah, ada di dalam void program. Oke, paling atas. Spiral atas. Oke. Void inisialisasi di sini di dalamnya yaitu ada tumpukan .top sama dengan min 1. Nah, tumpukan .top sama dengan min 1 itu artinya adalah tumpukan .top ini sama dengan ini adalah merupakan operator yang artinya sama dengan. Jadi jika sama dengannya ada 2 itu artinya menjadi, kalau sama dengannya 1 itu artinya sama dengan saja. Jadi tumpukan .top sama dengan min 1 ini artinya tumpukan .top atau tumpukan paling atas itu dikembalikan nilainya ke min 1. Kenapa ke min 1? Karena data
yang ada di array ini dimulai dari data ke 0, sehingga data yang paling kosong itu adalah data min 1. Jika kita mulai dari data ke 1, contohnya ditumpukan .top ini dimulai dari ke 0. Mungkin bisa dipahami ya apa yang saya katakan ini. Oke. Lanjut ke searching data di case kelima. Oke, lanjut kita langsung running saja programnya, searching data. Oke. Nah, yang pertama adalah kita memasukkan banyaknya bilangan. Oke, kita coba masukkan bilangan 5, banyak 5 saja, nggak usah terlalu banyak. Oke, enter. Oke, elemen ke 0, 6, bebas. Oke, keempat, langsung enter. Karena dimulai dari angka 0, sehingga elemen yang dimasukkan itu hanya sampai 4. Karena 0 itu sudah dimulai dari angka 1, seperti clear data tadi. 0 itu dimulai dari angka 1. Lalu akan muncul tulisan deret bilangan. Deret bilangan adalah urutan data yang sudah kita masukkan. Yang sudah kita masukkan seperti 6, 7, 1, 9, 3. Urut seperti data pertama 6, data kedua 7, sampai dengan data yang terakhir yaitu 3. Oke, lalu masukkan bilangan yang dicari. Oke, bebas. Oke. 7. Oke, bilangan 7 ditemukan. Bilangan 7 ditemukan karena bilangan 7 berada di dalam array atau dia ada di dalam indeks. Seperti itu. Oke, coba kita pilih 5 lagi, namun bilangan kita masukkan bilangan yang tidak ditemukan. Oke, bebas 5. Oke, contoh bilangan yang tidak ada di situ 8. Oke, bilangan tidak ditemukan karena bilangan tersebut tidak ada di dalam array. Jadi tidak kita inputkan sehingga tidak muncul bilangan ditemukan. Seperti itu. Bisa kita lihat di dalam programnya, yaitu ada di bagian melakukan pencarian ini untuk program yang melakukan pencarian. Yang pertama adalah ada I sama dengan 0. Jadi dideklarasikan dulu I-nya dimulai dari angka berapa, dimulai dari angka 1, dari angka 2, ataupun dari angka 3. Jadi di sini dimulai dari angka 0. Lanjut ke do, yaitu di dalamnya ada if nilai I sama dengan bilangan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama dengannya 2 itu artinya adalah sama. Atau kalau sama dengannya 1 artinya adalah merubah ke yang kita apa yang kita inginkan tadi. Contohnya kita tadi ke min 1 di case keempat tadi. Kalau di sini nilai I apakah sama dengan 1, seperti itu pertanyaannya. Angka sama dengan nilai I. Nilai I adalah indeks. I++ artinya post increment atau perulangan angka I. Jadi nanti kita disamakan nilai I ini sama dengan bilangan atau tidak. Bilangan ini adalah variabel yang kita inputkan bilangan yang kita cari tadi. Contoh, kita tadi mencari angka 8. Nah, itu termasuk dalam bilangan ini. Nah, nilai 1 ini merupakan elemen yang sudah kita inputkan seperti 6, 7, 1, 9, 3. Nah, itu kita putar terus. Jadi misalnya angka 6 apakah sama dengan 8? Angka 7 apakah sama dengan 8? Angka 1 apakah sama dengan 8? Angka 9 apakah sama dengan 8? Itu fungsi dari I++ atau post increment. While I kurang dari N. Nah, di while kurang dari N ini adalah untuk mengecek kondisi I. Jika I kurang dari N berarti program ini benar.
N itu artinya adalah banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan ini adalah angka 5 tadi yang sudah kita inputkan. Untuk if sama dengan angka atau bilangan, ini sama. Jadi if itu angka itu sama dengan nilai array kita, dan bilangan itu adalah yang kita cari. Seperti apakah sama dengan, jika memang sama, bilangan yang kita cari muncul ditemukan. Nah, jika tidak sama akan muncul jika tidak sama seperti yang angka 8 tadi, akan muncul bilangan tidak ditemukan. Seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk bilangan ini adalah yang kita cari, nilai ini sama dengan seperti angka, yaitu adalah isi dari elemen, dan juga nilai N tadi adalah banyaknya array yang akan kita inputkan, yaitu 5 tadi. Seperti itu untuk yang case kelima atau program mencari data. Seperti itu, dan selanjutnya untuk case 6 akan dijelaskan oleh Michael Alexander Andi Irawan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Michael Alexander Andi Irawan dengan NIM 19121265, Prodi Sistem Informasi, Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan tutorial pada case ke-6, yaitu program pengurutan bilangan bubble sort untuk pemenuhan tugas Final Project Struktur Data. Oke, langsung saja. Di line 145, kita deklarasikan integer data dengan parameter 10. Lanjut, kita deklarasikan lagi integer i, j, k, tem, jumlah sama dengan 0. Selanjutnya, tampilkan program pengurutan bilangan bubble sort. Tampilkan, masukkan jumlah bilangan. Inputan K. Karena kita sudah mendeklarasikan pada line sebelumnya. Oke, kita masuk ke perulangannya. For i sama dengan 0, i lebih kecil k, i plus plus. Maksudnya adalah untuk i sama dengan 0, berarti indeks akan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Makanya ada i plus plus. Selanjutnya di line 151, tampilkan masukkan angka ke i plus 1. Berarti indeksnya akan dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Masukkan data i. Data itu adalah nilainya, i itu adalah indeksnya. Lalu, jika data i modulus 2 sama dengan 0, artinya jika data ini tuh seperti yang saya katakan tadi, yaitu nilainya, i itu indeksnya, modulus atau sisa bagi 2 sama dengan 0, jika nilai yang diinputkan tidak bersisa, nantinya akan masuk ke line selanjutnya. Di line 154, jumlah plus sama dengan data i, maksudnya di situ adalah jumlah sama dengan jumlah plus data i. Jumlah sama dengan nilai yang kita inputkan,
I itu indeksnya. Lalu, tampilkan data sebelum diurutkan. Kita buat perulangannya lagi. Untuk I sama dengan 0, I lebih kecil K, I plus plus. Sama penjelasannya di line sebelumnya. Tampilkan data I. Tampilkan data I di sini maksudnya adalah tampilkan nilai yang kita inputkan, I indeksnya. I itu adalah indeksnya. Untuk ENDL ini itu artinya n-line. Lanjut ke 165, for I sama dengan 0, I lebih kecil K, I plus plus. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kita buat perulangan lagi di 167. For J sama dengan I plus 1, J lebih kecil K, J plus plus. Maksudnya di situ adalah untuk J sama dengan I plus 1. Nantinya indeks tersebut dimulai dari 1. J lebih kecil K, J plus plus. J plus plus artinya setiap indeks J akan bertambah sebanyak 1 kali. Lalu kita akan cek jika data I lebih besar data J. Jika nilai yang kita inputkan nanti, I itu indeks, lebih besar nilai inputan yang kita inputkan nanti, J itu juga indeks. Kita buat kondisi temp sama dengan data I. Temp di sini artinya temporary files, yaitu penyimpanan sementara. Data I sama dengan data J. Berarti temp sama dengan data J. Data J sama dengan temp. Itu sama dengan temp sama dengan temp. Selanjutnya, tampilkan data setelah diurutkan. For I sama dengan 0, I lebih kecil K, I plus plus. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Lalu, tampilkan data I. Nilai yang kita inputkan, I itu indeks. Lalu, tampilkan data setelah diurutkan genap. For I sama dengan 0, I lebih kecil K, I plus plus. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Lalu kita bikin kondisi jika data I modulus 2 sama dengan 0. Artinya jika nilai inputan indeks sisa bagi 2 sama dengan 0. Apabila dia tidak bersisa, dia akan diurutkan secara genap. Tampilkan data I. Jika selanjutnya data setelah diurutkan ganjil. For I sama dengan 0, I lebih kecil K, I plus plus. Jika data I modulus 2 tidak sama dengan 0, jika nilai inputan indeks yang kita masukkan
bersisa atau tidak sama dengan 0, artinya akan diurutkan secara ganjil. Tampilkan data I. Tampilkan nilai inputan berdasarkan indeks. Get break. Get ini fungsi dari deklarasi library conio.h. Break artinya berhenti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.